baca doa mulai. Sebelum Bapak lanjut ya, Bapak ingin bertanya, seandainya kalian dikasih uang 10.000 nih sama orang tua kalian ya, uang 10.000. Nah kalian dikasih pilihan nih antara membeli makanan dan juga kuota. Nah dengan uang 10.000 tadi kalian lebih pilih yang mana? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Pilih makanan. Ada yang lagi mau menambahkan? Ya. Kuota. Oke, yang alasan memilih makanan tadi karena apa? Karena perut lapar. Karena perut lapar. Ada Aulia tadi karena apa? Karena mau belajar. Karena mau belajar online. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu yang sudah berani menjawab ya. Semua jawabannya bagus dengan alasan yang sudah diberikan. Oke? Nah, jadi tadi ada yang pilih makanan, ada yang pilih kuota. Nah, dengan pilihan kalian tadi ya, kalian itu sudah bisa namanya menentukan pilihan dengan adanya keterbatasan uang ya. Jadi dengan uang 10.000 tadi, kalian sudah bisa memilih nih antara memilih makanan atau juga kuota internet. Oke, sekarang silakan perhatikan layar yang ada di depan ya. Kita hari ini akan belajar tentang konsep dasar dari ilmu ekonomi ya. Yang kita akan pelajari adalah kelangkaan, pilihan dan juga biaya peluang. Oke, di sini siapa yang tahu apa sih itu arti dari ilmu ekonomi? Ayo Rizky, jawabkan jawabannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oke, benar. Ayo kita kasih atas semuanya. Oke, jadi jawaban Rizky tadi benar ya. Jawabannya tadi benar. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu di mana mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sekarang kakak ingin tahu nih apa saja contoh ya, contoh dari kelangkaan yang ada di sekitar kita. Saya Pak. Ayo Rian. Air bersih saat kemarau. Air bersih saat kemarau. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Chelsea. Minyak goreng yang mahal kan sulit didapatkan. Oke. Dari dua contoh tadi seperti yang Rian katakan tadi adalah air bersih sulit didapatkan saat musim kemarau. Benar sekali ya. Di kondisi yang sekarang di musim kemarau kita itu sulit mendapatkan sumber air ya, terutama sumber air bersih ya. Nah, Kak, apakah kelangkaan itu maksudnya air tadi itu tidak ada sama sekali? Bukan ya.
bukan tidak ada sama sekali, airnya itu ada, namun tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Karena apa? Kita sebagai manusia membutuhkan air seperti saat mandi, benar? Mandi, makan, untuk memasak semuanya membutuhkan air. Nah, yang kedua tadi jawabannya adalah minyak goreng yang sulit didapatkan ya, karena harganya yang mahal. Benar sekali, di kondisi yang sekarang minyak goreng yang mahal itu diakibatkan karenanya kekurangannya minyak goreng ya. Bukan berarti minyak goreng tidak ada, namun mengalami kelangkaan. Nah, sekarang dari kedua jawaban tadi kakak mungkin akan menambahkan sedikit ya. Contoh apa sih itu kelangkaan ya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan pena yang ada di depan ya. Bapak akan mengilustrasikan pena ini ya. Nah, pena ini anggap saja adalah sumber daya yang terbatas. Sedangkan kalian yang ada di ruang kelas ini adalah manusia yang memerlukan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, seandainya nih, pena ini ada 10 di dalam kelas. Nah, sedangkan kalian yang ada di dalam kelas ini jumlahnya ada berapa? 30. Nah, apakah dengan 10 pena ini kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian semuanya? Tidak. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan pena. Di mana dengan sumber daya pena yang hanya 10 yang harus memenuhi kebutuhan kalian yang tidak terbatas, maka itu disebut dengan kelangkaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar arti dari apa itu konsep dasar ilmu ekonomi. Kita juga sudah mempelajari tadi contoh-contoh yang ada di sekitar kita, benar? Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh kasus yang hampir sama di awal pembelajaran tadi ya. Nah, seandainya nih kalian ada uang 20.000, kalau tadi 10.000 ya, sekarang 20.000. Nah, kalian dikasih pilihan lagi nih antara beli makanan dan juga kuota internet. Nah, dengan uang 20.000 tadi kalian mau pilih antara salah satu ini yang mana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ayo, ini Saya pilih beli makanan. Ada yang lagi mau bisa menjawab? Apa? saya pilih kota. Beli kuota internet. Oke, kita kasih aplaus semuanya. Oke, jadi jawabannya bagus ya. Berarti mereka sudah bisa menentukan pilihan. Nah, sekarang yang akan kakak jelaskan adalah saat kalian membeli makanan nih, apa yang akan kalian korbankan? Kuota internet. Berarti kalian bisa makan, tapi kalian tidak bisa belajar online. Sedangkan sebaliknya, kalau kalian beli kuota internet, berarti yang kalian korbankan adalah makanan. Berarti kalian bisa belajar, tapi perut kalian lapar. Nah, hal inilah yang disebut dengan biaya peluang ya. Disebut dengan biaya peluang. Maksudnya biaya peluang itu apa, Kak? Berarti kalian itu dengan uang seadanya ya, dengan uang seadanya kalian bisa menentukan pilihan, dan dengan menentukan pilihan ada yang kalian korbankan. Itulah yang disebut dengan biaya peluang. Oke, jadi kalian sudah membentuk kelompok yang sudah Bapak bagikan minggu kemarin ya. Sudah Bapak bagikan pada minggu kemarin. Di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sebelum kita ke diskusi kelompok, silakan perhatikan layar yang ada di depan. Bapak akan menanyakan video ya tentang kasus yang akan kalian pelajari dan akan kalian diskusikan nanti bersama kelompok kalian. Oke, silakan diperhatikan. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng bersubsidi sejak awal bulan Februari menyebabkan harganya merangkak naik. Dari pantauan di Pasar Senen Jakarta Pusat, pemirsa, harga minyak goreng bersubsidi naik menjadi 16.000 per liternya. Sementara itu beras premium juga mengalami kenaikan menjadi Rp12.000 per liternya. Ya pemirsa, memasuki awal bulan Februari 2023 banyak harga sembako yang merangkak naik, dan salah satunya ini terjadi di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat, di mana harga-harga tertutup. Dan untuk supaya melihat
sebelum Februari juga ya beras sudah ada kenaikan ya, tambah sekarang juga naik. Saya rasa naiknya banyak ini, dari 10.000 jadi 12.000 udah berapa ini tuh ya. Kenaikan sih pasti ada ya, karena mau barangnya lagi nggak ada. Video ya, salah satu kasus yang terjadi di Indonesia sekarang ya, yaitu video tentang kenaikan beras dan juga minyak goreng. Nah, dengan contoh video atau contoh kasus yang kakak kasih ke kalian ya, sekarang silakan bersama kelompok kalian melakukan diskusi tentang soal yang ada di depan ya. Jadi ada 4 soal diskusi ya. Silakan diskusikan apa masalah di dalam video, apa bentuk kelangkaan yang ada di video, apa pilihan yang diambil oleh kalian, serta apa biaya peluangnya. Ya, sekarang kakak akan membagikan lembar soal. Ya, lembar soal ini akan kakak kasih ke kalian dan silakan untuk dijawab ya dan didiskusikan bersama kelompok kalian. Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan untuk didiskusikan bersama temannya ya. Nanti kalau sudah selesai ya, kita akan mempresentasikannya ke depan. Cukup 1 orang setiap 1 kelompok. Oke, silakan untuk didiskusikan. Oke, gimana diskusinya? Berjalan dengan baik? Iya. Kakak pantau ya. Oke, kelompok 3. Wow, ini udah menjawab dengan sangat baik ya. Oke, untuk kelompok 2 gimana ya? Ada kesulitan nggak yang dialami? Tidak ada. Oke. Oh, berarti kalian sudah bisa ya melakukan diskusi. Untuk kelompok 1 gimana? Oh, ini geng cowok ya? Oke, bagus nih. Walaupun cowok-cowok tapi hasilnya luar biasa ya. Oke, mungkin kalian yang mau maju nanti. Oke, gimana? Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kelompok yang mau maju siapa? Iya, Bapak Kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Saya. Rian. Oke, maju Rian. Kasih tepuk tangan untuk Rian. Karena sudah berani ya maju, silakan Rian. Apa masalah dalam video? Masalah dalam video adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng dan beras di masyarakat, sehingga barang sulit diperoleh dan harganya meningkat. 2. Apa bentuk kelangkaan? Jumlah barang terbatas, minyak goreng dan beras sedikit di pasaran. Oke, sudah ya Rian ya. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi untuk Rian. Sudah berani jawab. Oke, jawabannya bagus. Silakan kembali ke tempat Rian ya. Kalian semuanya, semua kelompok sudah maju ya. Semua jawaban dari kalian semuanya bagus ya, sudah bisa menjelaskan secara tidak langsung ya apa itu konsep dasar dari ilmu ekonomi. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita pada hari ini, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat yang terbatas. Oleh karena itu, dengan adanya kelangkaan, kita harus membuat pilihan. Dengan membuat pilihan, kita siap dengan biaya